Korban akibat COVID-19 terus bertambah di kota New York. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut... Masih di kabar khusus pemirsa, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah masuk zona merah atau wilayah berisiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Kembali bersama saya Ahyani di studio Banyu Bening Channel. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang dengan Mbak Galuh Ambarwati. Assalamualaikum Mbak Galuh, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Yani, selamat siang. Baik, para pemirsa yang budiman, saat ini kita masih di era pandemi COVID-19 ya, yang mana sebagian besar masyarakat kita masih takut, khawatir ya, datang ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya karena berbagai alasan yang paling sering diungkapkan itu adalah khawatir atau takut tertular COVID-19 di rumah sakit. Tapi di satu sisi ada kegiatan bidan komunitas Rumah Sakit Islam Banyu Bening yang di media sosial dikenal dengan Bidanma, yang dia berkunjung kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Mbak Galuh, seperti tadi di video awal yang kita lihat, ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman bidan komunitas. Apa sebenarnya latar belakang dari kegiatan Bidanma ini, Mbak Galuh? Jadi latar belakang dibentuknya kegiatan dari PMA ini yaitu karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat takut untuk teriksa ke rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Jadinya dengan program ini diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kesehatannya dan kita juga bisa membantu gitu. Baik, tadi apa saja Mbak kegiatan yang dilakukan oleh bidan komunitas ini di masyarakat itu, kegiatannya apa saja, mungkin bisa diceritakan satu persatu? Jadi kegiatan kami di masyarakat itu seperti kunjungan ibu hamil atau pelayanan ANC, terus imunisasi, posyandu, serta pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran tekanan darah dan GCU gitu. Oh gitu ya, ANC ya, pelayanan kesehatan untuk ibu hamil ya. Jadi ibu hamil dia mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit atau ke sarana pelayanan kesehatan. Mungkin diceritakan Mbak, mungkin ANC itu
apa saja kegiatannya Mbak yang diberikan kepada yang ibu hamil itu, apa saja yang diperiksa? Ya. Jadi kalau untuk KMC sendiri kita biasanya seminimal kita menggunakan standar 10T. Jadi kita dimulai dari timbang, tekanan darah, terus untuk pengukuran lila, DJJ, letak janin, posisi seperti itu, dan juga tata laksana kasus laboratorium seperti itu Pak. Oh gitu. Oke, jadi kegiatan ibu hamilnya ada banyak ya, kegiatannya pelayanan yang diberikan ya. Selama ini kalau kasus yang paling banyak ditemukan pada ibu hamil selama Mbak Galo melakukan pemeriksaan ke masyarakat itu apa yang paling banyak kasusnya yang paling banyak ditemukan? Kalau kasus yang paling banyak ditemui di masyarakat yaitu tentang anemia Pak. Gitu. Jadi anemia itu kurangnya kadar hemoglobin di dalam darah seperti itu. Itu apa Mbak kalau misalnya ibu hamil ini kok kadar udara dalam darah ya? Kadar hemoglobin. Ya, kadar hemoglobin dalam darah itu sedikit itu apa ini akibatnya pada ibu apa? Jadi nanti akibat untuk ibu sendiri pada saat proses persalinan bisa terjadi perdarahan Pak, karena kurangnya pengikatan oksigen di dalam tubuh. Karena tugasnya hemoglobin sendiri itu adalah mengikat oksigen. Kalau oksigen kurang bisa menyebabkan perdarahan gitu. Terus untuk pengaruhnya juga terhadap janin juga Pak. Jadi nggak cuma ibu ya, jadi janin juga bisa mempengaruhi pertumbuhan janinnya. Orang suplai oksigen ke ibu aja kurang, apalagi suplai oksigen ke janinnya, jadi bisa menghambat pertumbuhan dan risiko untuk lahir BPLF. Oh, jadi penting ya HB itu penting berarti ya bagi ibu. Nah, kemudian apa nih yang bisa dilakukan para ibu yang ada di rumah yang saat ini sedang hamil agar HB-nya itu tetap kondisi yang normal, itu apa yang harus dilakukan? Ya. Kalau untuk penambahan HB itu bisa biasanya dari pemerintah, dari periksa gitu ya Pak, misalnya kita periksa itu udah dikasih untuk penambah darah sendiri, jadi ada penambah darah seperti itu. Terus selain itu juga bisa didapatkan dari makanan, jadi makanan yang bergizi seperti sayuran hijau, rombal ati, terus kurma seperti itu Pak. Oh, jadi bisa selain obat ya, kalau misalnya tidak cocok dengan obat berarti bisa dengan makanan-makanan tertentu gitu ya. Baik, kalau kan sering kita mendengar ya para ibu yang sedang hamil itu kan mau apa-apa susah ya, makan obat juga susah, makan makanan juga susah karena sering terasa mual-mual gitu ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan ibu-ibu yang sedang hamil ini agar asupan gizi ataupun vitamin dan yang lain-lain itu tetap terpenuhi gitu ya. Ya, jadi kalau untuk asupan gizi tetap terpenuhi, kalau misalnya hamil muda memang biasanya mual muntah gitu ya Pak ya. Jadinya nanti saran saya itu makan sedikit tapi sering kalau pada awal kehamilan, dan biar tetap penuhinya gizi gitu Bu. Jadi walaupun mual muntah tapi gizinya itu masuk, jadi tetap sedikit-sedikit ada yang masuk gitu. Terus untuk penambahan hemoglobin yang tadi kurang untuk kasus anemia, nanti dengan minum tablet Fe pada malam hari Pak, jadinya mengurangi resiko untuk mual. Oh, jadi minumnya bukan pada pagi hari tapi pada malam hari ya. Pemirsa menjelang tidur gitu. Mbak Galo, selama beraktivitas yang mendampingi para ibu yang sedang hamil itu, adakah satu kesan yang terasa sangat mendalam ya, berkesan bagi Mbak Galo ketika memberikan pelayanan kepada ibu? Ada nggak cerita atau kesan atau kisah yang dirasanya sangat menyentuh atau ya, ada Pak, itu juga tentang ibu hamil juga. Kebetulan jadi ibu hamil ini mengalami kecelakaan yang mengharuskan kakinya itu diamputasi Pak. Jadi tinggal satu saja kakinya. Nah, ibu hamil seperti itulah yang membuat saya itu merasa tersentuh gitu loh Pak, seorang ibu hamil dengan keadaan seperti itu, tapi beliau masih semangat untuk memberikan keturunan pada keluarganya seperti itu Pak. Oke ya, berarti luar biasa ya. Orang yang mungkin keadaan normal saja dia sungkan ya, ataupun takut datang ke rumah sakit ya, apalagi ibu dengan mengalami kondisi khusus ya, berarti akan sangat terbantu sekali ya dengan adanya bidan komunitas ini, sehingga dia tidak perlu datang ke rumah sakit atau ke sarana pelayanan kesehatan, tapi ada yang bisa memantau ya,
kesehatannya. Baik, tadi kalau kita lihat videonya di awal tadi ada banyak kegiatan di sana. Ada kegiatan memberikan pemeriksaan kepada ibu-ibu gitu, atau kepada bapak. Itu kegiatan apa itu Mbak Tani? Itu pada saat kegiatan pemeriksaan kesehatannya Pak. Jadi nanti pada awal pemeriksaan itu kita tanya dulu keluhannya seperti apa gitu, terus kita untuk pengecekan tensi darah gitu. Terus nanti kalau misalnya ada keluhan yang perlu dikonsultasi ke dokter, kita konsul ke dokter. Oh gitu ya, jadi semacam apa namanya home care gitu ya. Jadi pelayanan kesehatan yang di rumah tanpa masyarakat perlu datang ke rumah sakit ya. Jadi bisa juga dilayani ya. Itu juga bisa mendapatkan obat yang diperlukan. Misalnya dia butuh obat pusing atau obat mual, itu juga bisa diberikan waktu pelayanan tersebut. Bisa Pak, karena kita waktu ke masyarakat kita juga membawa obat-obatan Pak. Jadinya nanti kita konsul dulu ke dokter. Jadi misal Mbak saya keluhannya seperti ini, kita konsulkan ke dokter, kita telepon dokter, lalu dokter memberikan resep, kita tinggal memberikan obatnya sesuai dengan petunjuk dokter kepada pasiennya. Oh, jadi menjadi lebih lebih mudah ya masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit. Oke Mbak Galuh, tadi saya juga lihat di pemutaran video yang di awal tadi ada kegiatan penimbangan terhadap anak-anak ya. Itu kegiatan apa itu Mbak Galuh? Itu kegiatan posyandu Pak. Jadi di posyandu itu kami balita-balita itu ditimbang, terus juga diukur tinggi badannya. Ada juga yang mengukur lila untuk mengetahui status gizinya. Nah dari situ nanti kita masukkan ke buku KIK. Jadi di buku KIK itu udah ada apakah beratnya segini itu sesuai dengan umurnya atau BGM atau malah obesitas seperti itu. Baik, ini menarik sekali Mbak Galuh. Jadi kalau kegiatan yang untuk anak-anak ini kasus yang paling banyak ditemukan di masyarakat selama Mbak Galuh memberikan pelayanan di sana, apa Mbak, yang paling sering terjadi kasusnya? Iya, kalau pada saat itu ya mungkin kasus paling banyak adalah BGM sih Pak. BGM. Jadi bawah garis merah. Jadi berat badannya itu kurang dari umurnya gitu. Jadinya kayak stunting gitu. Ya, bisa diceritakan ini apa kira-kira yang ada banyak kasus ternyata di bawah garis merah ya. Balita yang ditimbang di bawah garis merah. Nah ini bisa diceritakan Mbak, apa kira-kira masalahnya, apa masalah yang terjadi sehingga banyak anak-anak yang di bawah garis merah ini Mbak? Iya, yang pertama dari faktor gizinya ya Pak ya. Jadi kalau gizinya tercukupi ya berarti nggak mungkin di bawah garis merah itu. Nah faktor gizi ini juga dari beberapa faktor juga pengaruhnya, seperti faktor ekonomi, faktor kurangnya ilmu pengetahuan seperti itu. Oh, berarti ini apa kira-kira kalau resikonya atau bahaya atau mungkin akibat yang terjadi bila gizi anak-anak ini tidak tercukupi sehingga di bawah garis merah, kemudian apa kira-kira nanti akibatnya sehingga nanti biar para ibu ya, para pemirsa mengetahui sehingga itu diupayakan agar pertumbuhan anak ini menjadi sehat. Kira-kira apa ini? Jadi kalau pengaruhnya BGM ini ya ke pertumbuhan, bisa juga itu nanti juga ke perkembangan. Jadi kecerdasan seperti itu juga pengaruh Pak karena BGM tersebut gitu. Oh, jadi penting ya para pemirsa untuk diupayakan agar anak-anak kita atau balita-balita ini mendapatkan gizi yang cukup ya. Jadi agar pertumbuhannya itu tetap normal gitu ya Mbak. Iya, seperti itu Pak. Baik Mbak Galuh, terima kasih atas kehadirannya di studio kami yang telah membagikan ceritanya, ya, pengalamannya, kesannya selama menjadi bidan komunitas di Rumah Sakit Islam Banyumanik. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, diceritakan ini menyemangati kita semuanya agar kita terus beraktivitas, ya, terus melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat sehingga masyarakat di era pandemi COVID-19 ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sehingga terjaga kesehatannya. Baik, pemirsa yang budiman dan minah, tadi bincang-bincang kami dengan Mbak Galuh Ambarwati, bidan komunitas Rumah Sakit Islam Banyumanik yang telah membagikan ceritanya kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.
Salam sehat Indonesia, salam sehat untuk kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.